Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao tahu kapan harus berhenti, dia terkekeh dan berkata, baiklah, aku pasti akan meneruskan masalah ini kepada sepupu besar, apakah ada yang lain, Nona King Luo? Jika tidak, maka kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh lagi dan akan pergi. King Luo mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di depan Yunxiao, berkata, ini adalah 10 juta batu primordial tingkat menengah sebagai hadiah untuk menyampaikan pesan, jika masalahnya berhasil, akan ada lebih banyak hadiah. Dia juga menyadari bahwa orang ini adalah, jika dia tidak memberinya beberapa manfaat, dia tidak akan bekerja keras. Hanya kelopak mata Shen Li yang bergerak-gerak, dia tahu bahwa 10 juta batu primordial kelas menengah pasti terbuang, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Yunxiao tersanjung, dan wajahnya dipenuhi dengan keserakahan, namun, di mata King Luo, dia tertawa dingin. Shen Li menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, anak ini terlalu pandai berpura-pura, jika dia tidak mengalami apa yang terjadi di Chengqi, dia tidak akan pernah percaya bahwa remaja ini bisa memiliki pikiran yang begitu dalam. King Luo sangat puas dengan ekspresi Yunxiao, dia tersenyum dan berkata, mari kita bicara tentang hal-hal penting sekarang, ke arah mana tentara bayaran kerangka pergi. Petik 2. Yunxiao menerima batu-batu primordial dengan gembira, lalu berkata, kami dapat menyediakan lokasi dan memastikan bahwa kami dapat menemukannya, jika kapal Nuh benar-benar muncul, bagaimana kita akan mendistribusikannya? King Luo tertawa dan berkata, bagaimana kita membelah kapal Nuh? Haha, penguasa kota langit awan pasti bercanda, belum lagi kemungkinan kemunculan kapal Nuh mendekati nol, bahkan jika lalat capung muncul, dia memandang orang-orang di kuil api suci dengan jijik dan mencibir, hanya berdasarkan kalian. Apakah menurutmu kamu bisa mendapatkannya? Itu benar, Yunxiao menghela nafas, itu sebabnya kami, kelompok tentara bayaran pemula, tidak berencana untuk memperjuangkan kapal Nuh, namun, tidak apa-apa untuk membantu sekte Anda mencarinya dan mengumpulkan beberapa manfaat. Dia mengeluarkan selembar kertas dan dengan cepat menulis daftar, dia menyerahkannya kepada King Luo dan berkata, bahan-bahan ini, anggap saja sebagai biaya manfaat. King Luo melirik sekilas dan terkejut, dia melemparkan daftar bahan ke atas meja dan membantingnya dengan telapak tangannya, berkata dengan marah, Tuan Kota Langit Awan, apakah kamu sengaja menimbulkan masalah? Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Li Huaqi adalah sepupu Anda. Ada semua jenis harta karun di dalamnya, dan bahkan ada 30 buah daun niat bela diri tingkat rendah. Ini terlalu berlebihan. Dia sangat marah sehingga matanya hampir memuntahkan api, dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Orang-orang di kuil api suci semuanya terkejut dan saling memandang dengan ngeri, selain harta karun lainnya, 30 buah dao yang akan bela diri ini benar-benar luar biasa. Yunxiao tidak menganggapnya serius, seolah-olah dia telah mengharapkan reaksi ini, dia tersenyum dan berkata, Nyonya King Luo, jangan terlalu gelisah. Meskipun buah dao akan bela diri tingkat rendah itu sulit ditemukan, sekte Anda pasti memiliki banyak stok, dibandingkan dengan kapal Nuh, mana yang lebih berharga. Jika Anda menyerahkan kapal Nuh dengan kedua tangan, saya bersedia membayar 100 kali lipat harga bahan-bahan ini. King Luo tertawa marah, tapi hanya menunjukkan jalan dan memberikan harga yang konyol. Apakah menurutmu kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki sepupu besar yang kuat? Yunxiao menatapnya dan terkekeh, Nyonya King Luo, Anda dapat menceritakan ini kepada sepupu saya secara pribadi nanti. Apa maksudmu? King Luo bertanya dengan cemberut, dia terkejut dan berteriak ngeri, apa? Maksudmu Tuhan, Tuan Li Huaqi akan datang ke tanah iblis. Teriakan ini mengejutkan semua orang di ruangan itu, mereka semua terkejut. Yunxiao mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dan berkata, aku tidak tahu, aku baru saja memberitahu sepupu besar bahwa kapal Nuh mungkin lahir dan sepupu besar mengatakan dia akan datang dan melihatnya ketika dia punya waktu. Wajah King Luo berubah sangat tidak sedap dipandang, kata-kata Yunxiao tidak jelas, dan kebenarannya tidak jelas, tetapi itu sangat penting, yang membuatnya sangat sulit baginya untuk menghadapinya.
Yun Xiao mencibir di dalam hatinya dan membiarkan mereka membuat tebakan liar, bagaimanapun, dia telah sampai pada kesimpulan yang sempurna, dan jika Li Huaqi tidak datang, itu berarti dia tidak bebas. King Luo mondar-mandir di dalam ruangan, tenggelam dalam pikirannya. Shen Li menghela nafas pelan, dia 99% yakin bahwa itu palsu, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang, belum lagi Yun Xiao memiliki sesuatu padanya, dia tidak bisa memikul tanggung jawab jika Li Huaqi benar-benar datang dan memengaruhi situasi secara keseluruhan. King Luo duduk kembali di depan meja berbentuk oval dan berkata dengan hati-hati, "Penguasa kota langit awan, saya pikir kita harus jujur satu sama lain dan berbicara dengan baik." Yun Xiao menunjuk daftar materi dan berkata, "Kamu harus menunjukkan ketulusanmu, tidak ada bukti." Kemarahan King Luo mengalir ke kepalanya, dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri dan akan menamparkan pihak lain sampai mati. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Li Yun Xiao, kamu sudah terlalu jauh. Bahkan jika Li Huaqi benar-benar datang, dia tidak bisa memberimu begitu banyak hal." Daftar Yun Xiao penuh dengan bahan surgawi dan harta duniawi yang secara langsung dapat meningkatkan ki primordial seseorang, dan satu hal yang tidak sedikit pun dia kekurangan adalah pemahaman seni bela diri. Selama dia mengumpulkan ki primordial yang cukup, dia bisa langsung maju. Ini adalah situasi setelah menelan lebih dari 20 buah dao yang berkehendak bela diri. Daftar ini adalah semua harta surga dan bumi yang relatif mudah ditemukan, dan mereka telah menghitung bahwa Empyrean satu paviliun akan dapat menyediakannya, tetapi sekarang tampaknya mereka telah melampaui garis bawah mereka dengan banyak. Desir, gemerisik, gemerisik. Dia mengambil pena dan berpikir sejenak, kemudian, dia mencoret beberapa dan mendorongnya ke King Luo. Setelah membacanya, King Luo merobek lebih dari setengah kertas dan melemparkannya kembali ke Yun Xiao. "Hanya ini yang bisa saya berikan kepada Anda, aku tidak bisa memberimu rumput atau daun lagi. Ini tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku," kata Yun Xiao dengan cemberut, "itu bahkan tidak cukup untuk menerobos ke bintang 1. King Luo mencibir dan berkata, "Kamu hanya Grandmaster bela diri bintang 2, setelah Anda mengonsumsi hal-hal ini, Anda akan dapat maju ke level bintang 4 setidaknya dalam hal Yuan Qi. Selama periode ini, Anda hanya perlu mencoba yang terbaik untuk memahami konsep bela diri Dao." Orang-orang dari kuil api suci dan Shen Li tercengang, merobek lebih dari setengahnya sebenarnya bisa memungkinkan seorang Grandmaster bela diri untuk naik 3 level, orang hanya bisa membayangkan betapa menantang surga daftar itu. King Luo tidak membunuhnya dengan satu serangan, sepertinya wanita ini memiliki temperamen yang sangat lembut. Yun Xiao, di sisi lain, merasa pahit di hatinya. Ki primordial yang dia butuhkan untuk maju jauh lebih banyak daripada prajurit biasa. Jika dia menelan semua harta alam ini, diperkirakan hanya akan cukup baginya untuk maju dari puncak bintang 2 ke bintang 3, apalagi masih berguna untuk mengkonsumsi harta karun alam sekarang. Namun, ketika dia menjadi kaisar bela diri, ki vital tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri tentang bagaimana dia akan maju di masa depan. Baiklah, bahkan kaki nyamuk adalah daging, kesepakatan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kentunan lagi, tidak peduli seberapa tidak masuk akal dia sudah mematahkan garis bawah King Luo. Kaki nyamuk. King Luo benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Dia melemparkan daftar itu ke Shen Li dan berkata dengan marah, "Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Anda telah membuang begitu banyak waktu. Jika kamu tidak bisa menangkap Tang Jie, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sehelai rumput." Jangan terlalu tidak sabar, Yun Xiao terkekeh. Tang Jie sekarang menjadi apel di mata semua orang, tidak peduli seberapa besar dataran iblis, dia akan digali. Selain paviliun Empyrean 1, saya pikir kekuatan lain di Serikat Pedagang juga telah masuk, bukan? Mungkin bukan hal yang buruk bagi kita untuk menjadi lebih lambat. Lihatlah Sekte Es terbang, mereka terlalu sombong, jadi kapal itu hancur dan semua orang mati. Dia kemudian menunjuk ke arah Ye Fan merasakan kapal Nuh dan berkata, "Saya menyarankan Nyonya King Luo untuk menyembunyikan kapal perang ini di kehampaan dan bergerak maju perlahan." King Luo juga ragu-ragu saat dia berkata, "Jika saya bersembunyi di kehampaan, saya tidak hanya akan menggunakan ratusan batu primordial, tetapi kecepatan saya juga akan sangat lambat. Jika saya menunda sesuatu, saya akan memikul terlalu banyak tanggung jawab. Tapi,
Yun Xiao menatapnya dan berkata sambil tersenyum, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak Oriole yang ada di belakang mantis, kuncinya adalah tertawa terakhir, tentu saja, saya hanya memberi Anda saran karena niat baik. Pikirannya yang sebenarnya adalah dia tidak ingin paviliun Empyrean mati begitu awal, Tang Jie seperti jangkrik sekarang, siapa yang tahu berapa banyak mata yang tertuju padanya. Jika dia bergegas ke tengah pusaran air saat ini, dia pasti akan mencari kematian. King Luo tidak bodoh, setelah berpikir sejenak, dia memerintahkan seluruh kapal perang untuk bersembunyi di kehampaan dan bergerak maju, meskipun biayanya sangat besar, itu tidak signifikan dibandingkan dengan misi kali ini. Dia melirik Yun Xiao dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, dataran iblis terlalu berbahaya sekarang, silakan tetap di Starship ini, Empyrean 1 Paviliun dapat memastikan keselamatan Anda, Shen Li, bawa mereka ke kamar tamu. Tujuan King Luo adalah untuk memenjarakan mereka, dan dia mungkin memiliki kegunaan untuk mereka, bagaimanapun, kelompok tentara bayaran pemula bukanlah kekuatan kecil, dan jika Li Huaqi benar-benar datang ke Tanah Iblis, dia bisa menjadi kartu truf untuk berteman. Semua orang di kuil api suci menjadi berhati-hati, seolah-olah mereka merasa ada yang tidak beres, jika mereka berada di bawah kendali Empyrean 1 Paviliun, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Yun Xiao menatap mereka, dan baru kemudian semua orang merasa sedikit lega. Segera, Shen Li membawa mereka ke ruang tamu besar, yang disediakan khusus untuk prajurit, tidak ada furnitur tambahan seperti tempat tidur, tetapi ruang di alun-alun cukup untuk kultivasi, pada level mereka, mereka tidak perlu lagi tidur. Selain itu, ada perangkat penyesuaian gravitasi di tempat budidaya, dan yang terkuat dapat menahan 10.000 kali gravitasi. Ada lebih dari 10.000 batu asal bermutu tinggi di kedua sisi, dan mereka memancarkan energi asal yang tebal, mereka juga untuk kultivasi para tamu. Biaya setiap kapal perang dunia bawah sangat menakutkan, dan berbagai instalasi di dalamnya juga sangat mewah, oleh karena itu, meskipun Xuan Bing adalah tertinggi bela diri bintang 3, dia tidak bisa kembali ke sekte setelah kehilangan salah satu kapal perangnya. Setelah Shen Li mengirim semua orang masuk, dia berdiri di depan pintu dan berkata, Tuan Kota Langit Awan, bisakah kamu mengembalikan kontrak itu kepadaku? Yun Xiao menatapnya, dan matanya segera menjadi dingin saat dia berkata dengan suara dingin, kembalikan padamu. Bibi Shen, kamu mencoba menyakitiku, apakah ada yang salah dengan otak saya? Aku akan mengembalikan benda itu padamu. Aku bersumpah aku tidak akan mengatakan apapun yang seharusnya tidak aku katakan. Shen Li menggertakkan giginya. Hehe, Yun Xiao mencondongkan tubuh ke depan dan tersenyum, tentu saja, saya tidak bisa mengatakan apa yang tidak boleh saya katakan, mungkin ada banyak hal yang ingin Anda katakan nanti. Dia berbisik di telinga Shen Li, dan ekspresi Shen Li berubah, dia menggelengkan kepalanya dengan ngeri dan berkata, tidak, ini tidak akan berhasil, aku benar-benar akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku tidak akan memaksamu, Bibi Shen, kata Yun Xiao dingin, tapi jangan pernah berpikir untuk mengambil kontrak, juga, Anda harus lebih sadar akan situasi saat ini di Tanah Iblis daripada saya, jangankan kamu dan aku, itu masalah jika King Luo bahkan bisa meninggalkan tempat ini, aku bisa berjanji bahwa jika sepupu besarku datang, aku pasti akan memintanya untuk menyelamatkan hidupmu. Shen Li merasa sangat pusing, dia berkata dengan curiga, jangan membodohi saya tidak berani mengatakan apakah Li Huaqi adalah sepupu Anda atau bukan, tapi dia tidak akan pernah datang ke Tanah Iblis. Bibi Shen, kamu sangat pintar, goda Yun Xiao, apakah Nyonya King Luo tahu itu? Apakah Master Sekte Sulianyi tahu tentang ini? Apakah Anda ingin saya memberitahu mereka? Ekspresi Shen Li sedikit berubah, dia mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, aku akan membantumu. Saya harap Anda dapat menepati janji Anda dan melindungi saya. Wajah Yun Xiao kembali tenang seperti biasa saat dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. Shen Li merasakan ketidakberdayaan, di depan pemuda tampan ini, dia hanyalah seorang anak kecil, sejak pertama kali mereka bertemu di barat kota, dia telah dipimpin oleh hidung olehnya, sekarang, itu baru pertemuan kedua kalinya mereka, dan dia telah menjadi bonekanya, dia bahkan tidak bisa menolak sama sekali, membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan.
Setelah Shen Li pergi, semua orang di Aula Api Suci menatapnya dengan tatapan yang tidak biasa. Apakah Li Huaqi benar-benar sepupu tertuamu? Tanya toples itu terlebih dahulu. Sebenarnya, dalam hal senioritas, dia adalah sepupu tertua saya, kata Yun Xiao dengan wajah lurus, tapi terlalu menakutkan untuk memberitahu orang lain siapa saya, jadi lebih baik saya rendah hati dan mengumumkan bahwa dia adalah sepupu saya. Ying Luo, ini sudah cukup menakutkan. Yun Xiao merasa lucu ketika dia melihat ekspresi serius dan khawatir di wajah orang-orang dari Aula Api Suci. Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Dia tiba-tiba punya ide, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dan menatap sedikit semua orang. Terin adalah orang yang cerdas, dia segera mengerti, kuil api suci memiliki cara unik untuk menghubungi satu sama lain, sehingga semua orang dengan cepat memahami situasinya. Di sebuah ruangan elegan kapal perang dunia bawah, ada lantai marmer bunga pir dan tempat tidur batu dingin yang diukir dengan emas dan giok. Ruangan kecil itu dihiasi dengan 4 pemandangan, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. King Luo sedang duduk sendirian di atas kasator, dan cahaya terang berputar di susunan cakram di depannya. Dia melemparkan isyarat mantra ke dalamnya, dan cahaya putih segera naik dan menyebar dengan cepat di langit. Pengaruh dan suara Yun Xiao dan yang lainnya ditransmisikan. Wajah Yun Xiao penuh amarah saat dia mendengus dan berkata, Paviliun Empyrean yang satu benar-benar melangkah terlalu jauh. Mereka benar-benar berani menempatkan kami di bawah tahanan rumah. Ketika sepupu besarku datang, dia pasti akan memberi mereka pelajaran. Ye Fan sangat bersemangat, akankah sepupu tertuamu, Li Huaqi, benar-benar datang ke tanah iblis? Yun Xiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, tentu saja. Saya memiliki hubungan terbaik dengan sepupu besar. Selama saya mengirim pesan, sepupu besar akan segera mengaktifkan formasi transportasi antar provinsi dan langsung melintasi kehampaan. Pada saat itu, Paviliun Empyrean akan dihancurkan dengan lambaian tangannya. King Luo itu sebenarnya sangat pelit bagiku. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta sepupu besar untuk mengambil semua yang ada di kapal perang ini dan memberikannya kepada saya. Aku akan membuatnya bangkrut. Mata Ye Fan berbinar, kapal perang dunia bawah ini juga merupakan barang dengan harga setinggi langit, dia akan menjarahnya juga. Pada saat itu, kelompok tentara bayaran pemula saya akan memiliki kapal perang kelas 8, dan dengan hubungan relatif Anda dengan Li Huaqi, Kapten pasti akan mempromosikan Anda menjadi wakil kapten. Setelah itu, semua orang mulai membenamkan diri dalam menggambarkan masa depan yang indah, seperti berapa banyak istri yang akan mereka miliki setelah menjadi wakil komandan, yang putrinya lebih cantik, dan yang dapat mereka pertimbangkan. Para wanita dari Paviliun Empyrean 1 juga tidak buruk, dan meskipun King Luo dan Shen Li sedikit lebih tua, mereka masih memiliki pesona mereka. King Luo sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya. Dengan lambaian tangannya yang marah, cakram susunan itu hancur berkeping-keping dan gambar itu menghilang. Shen Li, orang-orang sialan ini, beraninya mereka menyinggung perasaanku dengan kata-kata mereka. Apakah menurutmu aku harus membunuh mereka? Shen Li perlahan berjalan maju dan menatap King Luo yang marah. Dia menghela nafas dan mengerutkan kening. Nyonya King Luo, menurut percakapan mereka, Li Huaqi benar-benar kerabat Yun Xiao, dan dia dapat datang ke tanah iblis kapan saja. Jika kamu membunuh mereka, Lao Ai. King Luo mendengus dingin, wajahnya gelap seperti air. Dia juga tahu bahwa ini adalah masalah serius dan dia tidak bisa bertindak gegabah. Namun, dia telah hidup seperti seorang pangeran selama bertahun-tahun. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Dia sangat marah sehingga dia merasa pusing. Shen Li menggelengkan kepalanya diam-diam saat dia menonton. Kekuatan Yun Xiao di hatinya telah meningkat sedikit. Mereka jelas sengaja mencoba membuat marah King Luo, sehingga dia akan memfokuskan semua emosinya pada kata-kata yang tak tertahankan di akhir dan mengabaikan analisisnya tentang keaslian informasi sebelumnya. Dia akan langsung menerima kenyataan bahwa informasi itu benar. Menurut akal sehat, tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui bahwa seseorang menguping. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani menyinggung King Luo, ditambah dengan fakta bahwa dia telah mendorong perahu. King Luo sekarang 100% yakin bahwa Yun Xiao adalah kerabat Li Huaqi. Shen Li, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa membunuh orang-orang ini,
tapi aku akan marah jika aku membuat mereka tetap hidup. King Luo merasa bahwa kemampuannya untuk berpikir benar-benar terhalang, dan dia memandang Shen Li untuk konsultasi lebih lanjut. Shen Li berkata, berpura-pura saja kamu tidak tahu dan berteman dengan mereka, saya menyarankan agar Yun Xiao memberinya bahan yang dia butuhkan sekarang jika dia bisa. Kapal Nuh adalah masalah besar, tetapi juga tidak kecil. Jika Li Huaqi benar-benar bersedia menyeberangi perbatasan untuk orang ini, itu berarti orang ini sangat penting di hati Li Huaqi. Ketika saatnya tiba, dengan dia berbicara, itu pasti akan menjadi setengah pekerjaan dan 2 kali lipat efeknya. King Luo terdiam sejenak sebelum menggertakkan giginya dan berkata, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, sekelompok sampah ini akan mendapat manfaat dari ini untuk sementara. Dibandingkan dengan kapal Nuh yang ilusi, masalah itu lebih penting. Selama itu bisa dilakukan, tidak peduli seberapa besar harganya, tetapi jika itu tidak bisa dilakukan dengan baik, bahkan jika dia tidak membunuhnya kali ini, dia akan mendapatkannya kembali di masa depan dengan minat. Sekarang, kirim semua bahan yang diinginkan Yun Xiao. Iya, setelah Shen Li menjawab, dia tidak pergi, dia mengerutkan kening dan bertanya, Nyonya King Luo, apakah kapal Nuh ilusi? Bukankah 7 aliansi pedagang sudah bergerak? King Luo mencibir, jadi bagaimana jika 7 aliansi pedagang telah datang? Jika bukan karena fakta bahwa mereka sangat sulit dipahami, apakah menurutmu sekte itu akan mengirim siapapun seperti saya? Jika ada tingkat kepercayaan diri tertentu, setidaknya Master Sekte akan datang secara pribadi. Saya khawatir para tetua yang tertutup itu juga akan keluar dari pengasingan. Kunci yang ada di tubuh Tang Jie, bukankah kunci Yin sudah lahir? Shen Li bahkan lebih bingung. King Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, masalahnya terletak pada kunci Yin. Tidak ada yang tahu siapa yang memiliki kunci Yin. Dikatakan bahwa keturunan dari penguasa bela diri yang tak tertandingi Ye Nantian bertanggung jawab atas itu, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Bahkan jika dia mendapatkan 2 kunci itu, dia tidak tahu bagaimana menemukannya dan membuka kapal Nuh. Satu-satunya harapan sekarang ada pada Tang Jie. Semua orang berpikir bahwa Tang Jie akan dapat menemukan kunci Yin melalui kunci Yang. Jadi satu-satunya petunjuk adalah mengikuti Tang Jie dengan cermat. Jika situasinya berubah dan kita benar-benar menemukan jejak kapal Nuh, kita tidak akan bisa menghadapinya di level kita. Saya mengerti, kami hanya mengirim tim eksplorasi, kata Shen Li. Lagi pula, ada banyak desas-desus tentang kapal Nuh di masa lalu, tetapi semuanya, itu sebabnya semua kekuatan besar skeptis. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan hatinya berkedut. Dia belum pernah melihat sekelompok orang di sekitar Yun Xiao selama bertahun-tahun di hutan lagu ringan. Apakah mereka keturunan Ye Nantian? Kurung siku tutup. Ketika dia memikirkan jawaban ini, dia tiba-tiba merasa bahwa itu semakin mungkin. Kali ini, selain terkejut, ada juga ketakutan yang besar. Yun Xiao terlalu menakutkan. Ketika semua orang masih lalat tanpa kepala, dia sudah menggenggam hal terpenting di tangannya, dan telah menyelinap ke paviliun Empirean 1 sambil berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, menunggu kesempatan untuk bergerak. Dia hanya merasakan hawa dingin di hatinya. Yun Xiao sedang bermain api. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanyalah tambahan di tepi pusaran ini, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa inti sebenarnya dari pusaran bukanlah Tang Jie, tetapi orang ini. King Luo berkata, bagus kamu mengerti, kita tidak perlu terlalu gugup, pusaran ini bisa besar atau kecil, hanya saja, jangan benar-benar terjebak di dalamnya, Anda boleh pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan mulai mengatur pernapasannya. Fluktuasi emosional yang berulang telah menyebabkan beberapa luka ringan di tubuhnya, dan dia perlu menyesuaikan pernapasannya. Shen Li merasa pahit, tetapi dia masih berkata untuk tidak terjebak di dalamnya. Nyonya King Luo, pusat pusaran terbesar ada di kapal perang kita. Dia merasa lemah di sekujur tubuh dan membungkuk untuk pergi. Kekosongan itu gelap gulita, tanpa konsep ruang dan waktu. Itu dipenuhi dengan semua jenis energi, dan pembudidaya biasa akan mati jika mereka tidak berhati-hati. Bahkan kapal perang dunia bawah harus berhati-hati agar tidak terkena energi yang kuat. Selain energi yang dibutuhkan untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, sebagian besar batu primordial digunakan untuk membuka penghalang untuk menghindari dampak energi kehampaan.
Setelah kapal perang dunia bawah maju untuk jangka waktu yang tidak diketahui, bola cahaya hijau muncul samar dalam kegelapan di depan. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, ternyata itu adalah bola energi hijau. Itu terus berkedip dengan petir dan busur listrik. Itu sangat kuat sehingga semua jenis energi negatif di sekitarnya tidak bisa bergegas ke dalamnya. Yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa di dalam bola petir, ada seorang pemuda berbaju hijau yang duduk tegak. Dia memiliki ekspresi tenang dan fitur halus, tangannya membentuk segel aneh, dan seluruh tubuhnya diam-diam berkultivasi dalam pengasingan, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa di luar. Segala macam petir melintas di sekitar tubuhnya, tetapi mereka tidak bisa merusak dia. Warna hijau samar muncul di kulit pemuda itu, seolah-olah dia sedang menyerap kekuatan petir. Auranya telah menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya, seolah-olah dia berubah dari petir. Fenomena aneh pemuda di depannya segera menarik perhatian kapal perang Empyrean 1 Paviliun. Sejumlah besar ahli bergegas keluar dari kapal perang untuk melihat lebih dekat, dan masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. King Luo juga berdiri di haluan kapal, tatapannya sedingin es, dan seluruh tubuhnya waspada. Untuk dapat berkultivasi dalam kehampaan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di halaman, dia jelas bukan orang biasa. Selanjutnya, petir di sekitarnya mampu mengisolasi kekuatan arus kacau di kehampaan, membentuk neraka petir yang independen. King Luo belum pernah mendengar teknik yang luar biasa sebelumnya. Pemuda berbaju hijau itu sepertinya telah memperhatikan keberadaan kapal perang, alisnya yang halus sedikit berkerut dan dia perlahan membuka matanya. Saat kelopak matanya terbuka dan tertutup, sambaran petir hijau berkedip di matanya, seolah-olah matanya benar-benar terbentuk dari kilat. Neraka petir di sekitarnya berubah dan mulai menyusut dengan cepat. Itu melonjak ke arah tubuhnya dan langsung diserap. Segera, penjara petir hijau yang menakutkan dilahap oleh tubuhnya seperti permen kapas, hanya menyisakan kegelapan. Jika bukan karena kilat hijau di matanya, dia tidak akan bisa melihat orang di depannya. King Luo menghirup udara dingin dan berdiri di haluan kapal perang. Dia berteriak, "Siapa di sana?" Yun Xiao dan yang lainnya dari Aula Api Suci juga bergegas keluar dari kapal perang dan menatap pemuda itu dengan heran. Pemuda itu menutup telinga terhadap kata-kata King Luo, sebaliknya, dia melirik Yun Xiao dengan heran, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Busur listrik berkedip di matanya, mengungkapkan semacam emosi, sementara sosoknya semakin redup dalam kehampaan yang gelap. "Siapa kamu? Laporkan namamu!" King Luo berteriak sekali lagi. Sudah cukup merepotkan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Namun, seluruh kapal perang telah memasuki mode pertempuran, dan semua jenis formasi serangan diaktifkan. Selama dia memberi perintah, dia bisa meledakkan pihak lain berkeping-keping kapan saja. Ekspresi pemuda berjubah hijau itu tetap acuh tak acuh saat dia bergumam dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Wu kecil." Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan perlahan menutup matanya. Petir hijau segera menghilang. Pemuda itu mundur dari kehampaan dan menghilang seolah-olah dia belum pernah berada di sana. Wajah King Luo sangat tidak sedap dipandang. Dia menoleh untuk menatap Yun Xiao dan berkata dengan suara serius, "Kamu kenal orang itu?" Yun Xiao juga bingung, dan dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. King Luo sepertinya tidak mempercayainya dan mengukurnya dengan curiga, namun, kebingungan di wajahnya sepertinya tidak palsu. Dia berkata kepada para ahli Paviliun Zongtian, "Semuanya, waspadalah, kekosongan ini sepertinya tidak terlalu aman." Kerumunan mundur setelah menerima perintah. Yun Xiao dan orang-orang dari Kuil Api Suci juga kembali dengan kesal. Yun Xiao, khususnya, merasa sangat tertekan. Pemuda itu sepertinya mengenalnya, tetapi dia tidak dapat mengingat orang seperti itu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan suara yang sangat lembut datang dari tablet alam ilahi, berteriak, "King kecil." Jiwa Yun Xiao langsung terwujud di tablet alam ilahi, melayang di atas alam bumi. Melihat pohon kecil di bawah, dia berkata dengan heran, "Apakah kamu yang berbicara? Kamu kenal orang itu?" Pohon kecil ini adalah tubuh asli dari pohon ilahi Kunwu. Di bawah nutrisi aura tanah yang tumbuh di bumi, ia telah tumbuh berkali-kali lebih besar dari anakan sebelumnya. Jiwa seperti anak kecil muncul di luar pohon kecil. Itu benar-benar bisa meninggalkan tubuh utama dan berlari. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Sepertinya itu aura Green kecil, apakah dia memanggilku?"
King kecil. Jantung Yun Xiao berdetak kencang saat dia berteriak, apakah kamu berbicara tentang pohon cemara kuno? Ya, ya. Pohon ilahi Kunwu mengangguk berulang kali dan berkata dengan ekspresi nostalgia, sudah berapa tahun? Pada saat itu, dunia lahir, dan kami berdua adalah pohon roh yang lahir pada saat yang sama, di tahun-tahun tanpa akhir tanpa makhluk hidup, hanya kami berdua yang menjadi teman satu sama lain, meskipun kami tidak bisa melihat satu sama lain, kami bisa merasakan aura satu sama lain. Kemudian, ketika semua jenis makhluk hidup mulai muncul, banyak dari mereka mengarahkan pandangan mereka pada pohon ilahi kita, dan kita secara bertahap kehilangan kontak dengan mereka. Aku tidak percaya aku bisa merasakan auranya lagi. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Anda bisa merasakan aura pohon cemara kuno. Katanya marah, Anda bisa merasakannya. Kamu tahu bahwa aku telah mencari pohon ini, tetapi kamu berpura-pura mati. Kamu hanya memberitahuku sekarang. Pohon ilahi Kunwu masih terlihat seperti anak kecil saat ini, dan berkata dengan keluhan yang besar, bukankah aku baru saja merasakannya? Yun Xiao berjalan ke arahnya dengan tatapan tidak ramah dan mendengus, aku bisa merasakan jarak antara utara dan selatan, seberapa jauh kita telah sampai di hutan lagu yang lembut. Apakah menurutmu aku idiot? Dia mengungkapkan ekspresi galak dan menundukkan wajahnya, menatap anak itu. Xiao Wu terkejut, dia buru-buru bersembunyi di balik pohon kecil dan berkata dengan gugup, aku memang merasakan sesuatu sebelumnya, tapi aku tidak yakin apakah itu dia. Bagaimanapun, aku telah terlahir kembali berkali-kali, dan dia telah berevolusi menjadi bentuk manusia dan berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi. Seperti yang diharapkan, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak berpikir kamu akan benar-benar menyembunyikannya dariku. Yun Xiao bergegas dengan marah dan meraih Lil Wu, wajahnya ganas saat dia berkata, kamu berani berbohong padaku. Aku akan menunjukkan kepadamu terbuat dari apa aku. Dia mengedarkan satu teknik penciptaan Qi dan dengan panik menyerap kekuatan jiwa dari tubuh Lil Wu, kekuatan jiwa yang melonjak langsung melonjak ke lautan kesadarannya dan memelihara kesadaran spiritualnya, bahkan naga iblis, yang telah berkultivasi di jiwa Yun Xiao, merasakan energi segar mengalir ke dalamnya dan bangun dari kultivasinya dengan gembira. Ah, berhenti, stop. Lil Wu berjuang dengan sekuat tenaga, dan tubuhnya terus menyusut. Dari anak berusia 8 atau 9 tahun, dia perlahan menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun, dan cahaya di tubuhnya menjadi semakin lemah. Ketika Yun Xiao melihat bahwa itu sudah cukup, dia membuangnya dan berkata dengan puas, aku akan memaafkanmu kali ini, tapi lain kali, aku akan mengisapmu hingga kering. Xiao Wu jatuh ke tanah dan melihat bahwa tubuhnya telah berubah kembali menjadi anak berusia 4 atau 5 tahun, dia bergegas dengan marah dan meraung, Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Beraninya kamu menyerap setengah dari kekuatan jiwaku. Kapan saya akan tumbuh menjadi orang dewasa seperti ini? Aku tidak ingin hidup lagi. Tapi, tubuhnya yang mungil bukanlah tandingan Yun Xiao, belum lagi mereka berada di tablet alam ilahi, tamparan Yun Xiao menjatuhkannya ke tanah. Pada saat ini, jiwa naga iblis juga terwujud di lengan kanan Yun Xiao, ia menatap Go dengan kegembiraan dan keserakahan saat meneteskan air liur dan berkata, seperti yang diharapkan dari pohon ilahi Kunwu, pohon bergizi jiwa teratas di dunia. Sedikit penyerapan barusan sebenarnya setara dengan beberapa dekade kultivasi pahitku. His originally dull body had also become much more solid, as if he had gained a lot. Young Master Yun, he sighed greedily, this kid is still 4 or 5 years old, let's just suck him dry for a month or two, just don't kill him, I think you can directly rush to the 7th step. Yun Xiao gave him a look, and the latter was so frightened that he jumped up from the ground and ran away desperately, trying to stay away from the tudang roastings. Yun Xiao also looked very satisfied, as he had benefited a lot. After he fused with the demonic dragon's soul, he directly broke through to the 6th rank. Now that he had absorbed half of Lil Wu's power, he had already broken through to the middle of the 6th rank. However, the higher on soul power cultivation was, the more accumulation one would need. Even if he absorbed all of Xiao Wu's soul power, he would not be able to break through to the 7th step. Otherwise, he might really have a chance to try. Lupakan saja, aku akan istirahat saja. Bagaimana pemulihan Anda? Yun Xiao tersenyum puas, bagaimana pemulihan Anda?
Petik 2. Awalnya, saya hanya memiliki 2/10 dari jiwa saya, kata naga iblis, saya belum pulih 3/10 bahkan setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, baru saja, dengan satu napas, saya telah pulih sekitar 4/10, matanya bersinar dengan keganasan saat dia menatap pohon ilahi Kunwu di kejauhan, dia sepertinya tidak mau menyerah. Lil Wu sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi di pohon kecil tubuh utamanya, tidak berani keluar. Jangan terlalu serakah, naga iblis, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku akan memberimu kesempatan, anak ini juga terus tumbuh, jadi tidak mudah baginya untuk mengumpulkan kekuatan jiwa sebanyak ini, jika bukan karena bumi yang hidup di sini, dia tidak akan bisa tumbuh secepat itu. Naga iblis setuju dan berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali tidak ada banyak tanah yang tumbuh di bumi untuk memulai, labu Little King Kong telah menyerapnya ke ukuran yang lebih kecil, jika saya tahu lebih awal, saya akan menggunakannya untuk menumbuhkan pohon ini. Yun Xiao memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, memang, terlalu banyak bumi yang bernapas telah dikonsumsi, dan kekuatan wilayah di sini sedikit tidak stabil, setelah kita selesai di sini, aku akan melakukan perjalanan ke Istana Dewa Darah, saya ingat Cao Yaxing mengatakan bahwa sekte mereka memiliki beberapa. Naga berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan kembali ke lengan Yun Xiao, dia mendengus ke arah pohon ilahi Kunwu dan berkata, ingatlah untuk memberitahuku koordinat pohon cemara kuno setiap saat, kalau tidak, 1 atau 2 bulan, kamu tahu maksudku. Pohon ilahi Kunwu bergetar hebat, dan daunnya bergemerisik, seolah-olah memprotes atau takut. Bentuk jiwa Yun Xiao memudar dari tablet alam ilahi dan kembali ke tubuhnya. Orang-orang di kuil api suci semuanya berbicara tentang pemuda berjubah biru, wajah mereka kubur. Feng Zhu menghela nafas sedih, dunia ini sangat besar, dan ada banyak orang yang cakap, kami telah berkultivasi dalam pengasingan selama ini, saya benar-benar mulai meremehkan dunia. Qi Guang merasakan hal yang sama, saya tidak tahu usia pemuda itu sama sekali, namun, bahkan aku takut dengan neraka kilat barusan, jika Anda ditempatkan di sana, Anda tidak akan bisa keluar hidup-hidup bahkan jika Anda menggunakan keterampilan suci, hatinya masih berdebar-debar, seolah-olah dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Belum lagi pemuda itu, Terin menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan Tuan Muda Yun adalah ahli yang luar biasa di antara generasi muda, bahkan kaisar bela diri seperti kita tidak bisa mengejarnya. Mata semua orang tertuju pada Yun Xiao, dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia masuk, seolah-olah dia linglung. Jantung Yevan berdetak kencang, dia menepuk Yun Xiao dengan ringan dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Yun. Ketika dia melihat reaksi Yun Xiao, dia bertanya, kamu benar-benar tidak mengenal pemuda itu. Kurasa dia menatapmu. Yun Xiao tersenyum dan mengusap rambutnya, sepertinya dia satu-satunya yang bisa melakukannya. Kami semua berdiri di kapal perang, menurutmu siapa pemuda itu akan melihat jika bukan kita? Orang-orang dari kuil api suci memandang Yun Xiao dengan jijik, mereka mengutak-atik rambut dan kerah mereka, membersihkan debu di lengan mereka, dan menatapnya dengan dingin dengan tatapan tidak yakin. King Luo, yang mengintip percakapan dari kejauhan menggunakan cakram formasi, mengutuk dengan marah, bah. Dengan wajahmu seperti babi, akan ada orang yang melihatmu. Dia mengeluarkan cermin dan dengan hati-hati memperbaiki riasan tebal di wajahnya. Shen Li, yang berdiri di belakangnya, merasa pusing, jika pemuda itu benar-benar mengenal Yun Xiao, maka Li Yun Xiao ini terlalu menakutkan. Yun Xiao terbatuk beberapa kali dan berkata, jangan tidak yakin, beberapa hal bawaan dan tidak dapat diubah nantinya, apakah Anda pikir orang lain tidak dapat melihat saya dalam kehampaan? Tidak ada gunanya, meskipun saya tetap rendah hati, kemanapun saya pergi, saya seperti kunang-kunang dalam kegelapan, cerah dan mempesona, tidak peduli seberapa rendah profil Anda akan ditemukan. Dia mengungkapkan ekspresi melankolis yang dalam, seolah-olah dia sakit kepala karena ini. Cek, semua orang di aula api suci menatapnya dengan dingin, dengan bangga menyentuh rambut mereka dari depan dan belakang. Tuan Muda Yun, kata Yevan dengan wajah pahit, mari kita kembali ke topik, apakah Anda benar-benar tidak mengenal pemuda itu? Petik 2. King Luo, yang menguping, juga menyingkirkan cerminnya dan menajamkan telinganya, menatap Yun Xiao dalam gambar. Alam bela diri surgawi sangat besar,
kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh, ada banyak orang aneh dan hal-hal aneh di dalamnya, pemuda itu bisa jadi orang tua yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun, selama dia tidak memengaruhi kita tidak perlu terlalu peduli. Meskipun jawaban ini tidak memuaskan semua orang, itu masuk akal. King Luo tidak memiliki banyak kecurigaan, tetapi ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Segera, Shen Li membawa beberapa materi dalam daftar ke Yun Xiao, dan semua orang mulai bermeditasi di kamar mereka. Yun Xiao menelan semua bahan tanpa perbedaan, dan terus mengumpulkan ki primordial untuk menerobos kemacetan Grandmaster bela diri bintang 2, dia tidak menyia-nyiakan batu primordial bermutu tinggi di sekitarnya, mengabaikan kehadiran orang lain, dia meninju dan menghancurkan semua batu primordial, sejumlah besar ki primordial menyebar ke seluruh ruangan, dan dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Orang-orang di kuil api suci semua dikejutkan oleh tindakannya yang berlebihan, dan mereka semua berteriak kesakitan bahwa itu, ketika mereka berkultivasi, mereka menggunakannya dengan hati-hati satu persatu, meskipun kuil api suci dulunya sangat kuat, setelah bertahun-tahun, tabungan mereka telah lama habis, dan mereka biasanya hidup hemat, mereka belum pernah melihat Yun Xiao menggunakan batu primordial tanpa berkedip, dan mereka bahkan yang bermutu tinggi. Satu ki penciptaan, serap. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka seolah-olah dia bernapas ribuan kali pada saat yang sama, sejumlah besar ki vital menghilang di sekelilingnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dan semuanya diserap ke dalam tubuhnya, meridiannya meluas ke maksimum dalam sekejap, tidak dapat menahan ki vital lagi. Pada saat ini, tubuhnya menjadi sehalus jade, bersinar dengan cahaya redup, setelah menyerap yuan ki yang berlebihan di meridiannya, seluruh tubuhnya tampak lebih tebal dari biasanya lebih dari setengahnya. Semua orang di kuil api suci tercengang, mereka bahkan lupa menyerap ki vital padat yang akan mencair, mereka semua menatapnya dengan mata terbelalak, bahkan seorang Supreme bela diri akan meledak dan mati jika dia menyerap ki vital dalam jumlah besar, mengapa anak ini benar-benar baik-baik saja? Tubuh Yun Xiao terbuka dan tertutup seolah-olah dia sedang bernapas, dan ki primordialnya mengalir melalui meridiannya seperti sungai dan laut, menembus penghalang. Meneguk, Feng Zhu menelan ludah saat dia melihat yuan ki yang semakin tipis, jumlah yuan ki yang baru saja diserap anak itu sudah cukup baginya untuk menembus level. Qi Guang juga terkejut, setelah menyerap begitu banyak ki vital, jika dia tidak mati, dia seharusnya maju, kan? Mungkinkah pemahamannya tentang esensi bela diri tidak cukup, dan dia terjebak? Seharusnya, kata Terin kaget, dia baru saja menembus ke tingkat Grandmaster bela diri bintang 2, dan dia akan membutuhkan waktu lama untuk melakukannya, jika dia secara paksa menerobos ke bintang 3 sekarang, saya khawatir dia akan menderita serangan balik, tapi aku tidak mengerti, kemana perginya yuan ki yang diserap. Sedikit agi. Pembukaan mata Yun Xiao yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, matanya berkedip seperti bintang saat dia berkata, aku tidak punya cukup yuan ki, hanya sedikit lagi. Apa, kamu masih belum memiliki cukup yuan ki? Mereka semua tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Cincin di tangan Yun Xiao berkedip, dan tas penyimpanan yang baru saja diberikan King Luo muncul di tangannya, itu berisi 10 juta batu primordial kelas menengah, dan dia menghancurkannya dengan satu telapak tangan tanpa ragu-ragu, ki vital menyebar seperti laut dan menyapu tubuhnya. Satu ki teknik penciptaan diaktifkan, dan ki vital langsung disuntikkan ke tubuhnya mengembang sekali lagi, dan seluruh tubuhnya menonjol seolah-olah dia akan meledak. Yun Xiao berteriak keras saat dia membawa tangan kirinya ke dantiannya dan mengangkat tangan kanannya sedikit, lalu melakukan gerakan mantra, di bawah dua gerakan mantra, ki primordial di sekitarnya mulai beredar dalam pola tertentu, berputar di sekelilingnya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya bergerak ke arah yang berlawanan dari sirkuit surgawi besar tubuh manusia. Orang-orang di kuil api suci tercengang, mereka belum pernah mendengar tentang metode kultivasi seperti itu. Di tubuh Yun Xiao, sungai, danau, dan laut yang bergelombang berubah menjadi tetesan, berkumpul sedikit demi sedikit dan terus-menerus membersihkan kemacetan. Segera, dia melangkah ke langkah baru dan maju ke Grandmaster bela diri bintang 3. Yun Xiao membuka matanya sedikit sambil tersenyum, dia mengganti segel tangannya, dan ki spiritual di sekitarnya berubah menjadi aliran yang memasuki tubuhnya,
menyehatkan anggota tubuh dan tulangnya, akhirnya, itu memasuki dantiannya. Seluruh proses berlangsung selama 6 hingga 6 jam, dan orang-orang dari kuil api suci telah menonton dengan mata dan mulut terbuka lebar selama 6 hingga 6 jam. Kenapa kalian tidak berkultivasi? Ada begitu banyak batu primordial gratis di sini, jangan siakan. Yun Xiao berdiri dan meregangkan tubuhnya, tetapi dia tidak menunjukkan kegembiraan karena maju. Menurutnya, ini semua adalah masalah yang tidak penting. Sakit kepala yang sebenarnya adalah di mana dia akan menemukan jumlah Yuan Qi yang berlebihan untuk kultivasinya di masa depan. Pada saat ini, tidak ada lagi batu primordial yang tersisa di ruangan itu. Batu-batu primordial bermutu tinggi yang ditempatkan di sekelilingnya semuanya telah dihancurkan olehnya. Dia telah menyerap semuanya. Meneguk, meneguk, meneguk. Ye Fan menelan 3 suap air liur dan berkata dengan susah payah, Tuan Muda Yun, kamu menyerap semua ki vital itu. Petik 2. Semua orang di aula api suci tiba-tiba teringat apa yang dia katakan ketika dia tawar-menawar dengan King Luo, harta surgawi itu tidak cukup baginya untuk menembus 1 bintang, jadi itu benar. Aku sedikit istimewa, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya berada dalam situasi khusus. Dia tiba-tiba memikirkan teknik bela diri yang digunakan Feng Zhu, Qi Guang, dan Xuan Bing ketika mereka bertarung. Setiap gerakan terintegrasi dengan aturan langit dan bumi. Penguasa bela diri dapat memadatkan aturan, dan gerakan mereka mengandung kekuatan langit dan bumi. Namun, yang terhormat bela diri hanya bisa memahami langit dan bumi, dan tidak dapat melakukan gerakan pamungkas dari kekuatan surga. Bagaimana kamu nantian melakukannya? Kurung siku tutup. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gatal di hatinya. Dia menyeringai dan berkata, sepupu saya telah mengajari saya beberapa gerakan yang kuat, mengapa kita tidak mengadakan pertandingan persahabatan dan bertukar beberapa ide agar kita dapat berkembang bersama? Petik 2. Orang-orang di kuil api suci semuanya tergerak. Jika Li Huachi mengajarinya metode dan gerakan kultivasi, mereka akan luar biasa, dan mereka semua tampak bersemangat. Dan EBCP, Ye Fan juga senang. Mari kita lupakan sparring, mari kita diskusikan. Batu vitalitas di ruangan itu semuanya hilang, dan semua orang tidak lagi ingin berkultivasi. Sebaliknya, mereka mulai mendiskusikan kultivasi dan keterampilan bela diri. Warisan mereka adalah penguasa bela diri yang tak tertandingi Ye Nantian dan penguasa bela diri yang tak tertandingi Gu Feiyang. Kedua master top memiliki pemahaman yang sangat kuat di berbagai bidang dan hampir mencapai puncak seni bela diri. Mereka hanya selangkah lagi dari alam ilahi 10 penjuru. Mereka mendapat banyak manfaat dari diskusi ini. Secara khusus, orang-orang di aula api suci semuanya terkejut dan ngeri. Kefasihan dan pemahaman Yun Xiao tentang banyak masalah jauh di luar imajinasi mereka, banyak dari berbagai wawasan dan gerakan yang ditinggalkan Ye Nantian dapat dengan mudah diselesaikan oleh Yun Xiao setelah dia mendengarkannya. Dia menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana, membuat semua orang memahaminya dengan lebih baik. Sementara semua orang di aula api suci mendapat manfaat besar dari ini, mereka juga merasa sedih. Dia selalu menganggap dirinya sebagai keturunan kaisar bela diri dan berpikir bahwa itu kultivasi dan teknik bela dirinya tak tertandingi. Dia tidak menyangka bahwa bahkan sepupu tingkat leluhur bela diri kaisar bela diri Tian Qin akan lebih rendah darinya. Percakapan ini membuat semua orang di kuil api suci sedih dan putus asa. Pada akhirnya, mereka hanya duduk di sana dengan linglung, mata kosong. Rencana hegemoni mereka tampaknya langsung berubah menjadi asap. Ketergantungan terbesar mereka adalah keturunan kaisar bela diri, yang memiliki teknik kultivasi yang tak tertandingi dan kunci yin, sehingga mereka dapat menemukan kapal Nuh suatu hari nanti. Sekarang kapal Nuh halus dan putus asa, dan apa yang disebut teknik kultivasi tak tertandingi tidak lebih dari ini. Ini adalah pukulan besar bagi kepercayaan diri mereka. Dan orang yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari pertukaran ini tidak diragukan lagi adalah Yun Xiao. Dia sudah berada di puncak alam bela diri tertinggi, dan sekarang dia telah belajar banyak dari Ye Nantian. Dengan keduanya bersama-sama, dia sepertinya melihat jalan yang lebih luas. Aku harus membaca surat Nantian. Dia akhirnya mengerti keterampilan suci. Itu adalah keterampilan dasar yang diciptakan oleh Ye Nantian. Itu bisa memicu kekuatan langit dan bumi dengan mengikuti kekuatan alam. Itu bisa diintegrasikan ke dalam setiap gerakan dan teknik.
memungkinkan prajurit di bawah alam bela diri tertinggi untuk menampilkan kekuatan aturan ini, meskipun sangat rumit dan canggung, itu sudah merupakan terobosan besar. Ini tidak diragukan lagi hal yang sangat mengejutkan, selain keunggulan absolut dalam basis kultivasi, hal yang paling kuat tentang penguasa bela diri 9 surga adalah Kaisar 9 surga Qi dan kekuatan pemerintahannya. Domain tertinggi bela diri telah menyentuh tepi aturan, tetapi itu hanya tiruan dan pinjaman. Penguasa bela diri, di sisi lain, berbeda. Setiap gerakan mereka mengandung hukum tertinggi. Selain Kaisar tertinggi Qi dari 9 surga, semua orang di bawah alam berdaulat bela diri adalah semut. Saat pikiran Yun Xiao berpacu kencang, dia terus berlatih teknik bela diri dasar di benaknya. Pemahamannya jauh lebih dalam daripada orang-orang dari Aula Api Suci, dan dia terus meningkatkan mereka. Segera, dia berpikir keras. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya sedikit, mengatupkan 2 jari, dan terkekeh. Meskipun itu adalah tindakan yang sangat sederhana, itu mengejutkan semua orang di kuil api suci, dan mata mereka dipenuhi dengan gelombang mengerikan. Meskipun Yun Xiao hanya dengan lembut memetik bunga dan tersenyum, ada harmoni dan sifat yang tak terlukiskan di antara kedua jarinya, seolah-olah begitulah seharusnya. Senyum itu sepertinya sudah ada sejak zaman kuno, tidak pernah bertambah, tidak pernah berkurang, tidak pernah tumbuh, dan tidak pernah mati. Orang-orang di kuil api suci semuanya tercengang dan membatu. Untuk mempelajari gerakan ini, mereka semua telah melalui ribuan cobaan dan kesengsaraan, berkultivasi dengan susah payah, sebelum mereka bisa mendapatkan beberapa keberhasilan kecil, dan pihak lain baru saja melakukan percakapan yang panjang, dan dia sudah jauh di atas mereka. Keterkejutan di wajah Feng Zhu melampaui kata-kata, dia berkata dengan susah payah, teknik suci. Yun Xiao dengan lembut memisahkan kedua jarinya, dan kekuatan tatanan alami tiba-tiba menghilang, dia sendiri tampak terkejut. Dia telah melakukan jari mencubit bunga. Ini berkali-kali, tetapi perasaan barusan hanya dirasakan ketika dia melakukan seni pedang dan angin besar Cloud Palm, itu adalah sirkulasi kekuatan aturan. Ye Nantian berpikir keras, 3 gerakan pedang dan angin Cloud Palm diciptakan dengan mengumpulkan aturan langit dan bumi dan kemauan bela dirinya sendiri, namun, keterampilan bela diri tingkat rendah ini hanya didasarkan pada gerakan itu sendiri dan pemahaman prajurit, kekuatan mereka terbatas. Ye Nantian bisa menggabungkan aturan ke dalam setiap keterampilan bela diri, pemahamannya tentang seni bela diri bahkan lebih jauh dari Gu Feiyang. Orang-orang di kuil api suci tidak tahu harus berkata apa, mereka semua membatu, dan hati mereka penuh dengan kepahitan. Mereka pikir mereka telah mendapatkan banyak hal darinya, tetapi mereka tidak berharap Ye Nantian memahami semua keterampilan Ye Nantian ketika dia menjelaskan kepada mereka. Hal yang paling menakutkan adalah dia bisa melakukannya dalam sekejap, dia melampaui deskripsi jenius atau monster. Yun Xiao merasa bahwa dia telah mendapatkan banyak, dan dia dalam suasana hati yang baik, melihat wajah semua orang, dia tersenyum dan berkata, jangan menatapku seperti itu, saya hanya beruntung. Wajah Feng Zhu lebih jelek dari hati babi, apakah ada keberuntungan seperti itu? Mereka tidak picik, lagi pula, mereka juga mendapatkan banyak, dan mereka bisa menembus banyak hal di masa depan. Mereka tertekan karena bakat pihak lain, yang membuat mereka memiliki pikiran untuk tidak ingin hidup lagi. Pada saat ini, ada keributan di luar, sepertinya sesuatu telah terjadi. Yun Xiao mengerutkan kening, apa yang terjadi? Kekosongan ini tampaknya lebih kacau daripada di luar. Semua orang juga keluar dari kamar mereka dan berlari ke geladak kapal perang untuk melihatnya. Puluhan orang sudah berkumpul, semuanya menatap ke depan. Di bawah cahaya perisai pelindung hijau kapal perang dunia bawah, mereka bisa melihat cahaya putih meledak dari waktu ke waktu di depan mereka. Selain itu, sejumlah besar berbagai fragmen bolak-balik di ruang yang kacau, menabrak ke arah mereka. Hal semacam ini sangat umum, dan mudah bagi fenomena seperti itu terjadi ketika kekosongan tidak stabil. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa kapal perang dunia bawah yang sama besarnya melayang di udara dengan compang camping, itu dimanipulasi oleh berbagai kekuatan dan dengan cepat bergegas ke arah mereka. King Luo berdiri di garis depan kapal, wajahnya suram seperti air, dan dia memancarkan aura dingin. Murid Shen Li tiba-tiba berkontraksi, dan dia berteriak ngeri, Nyonya King Luo, kapal perang ini adalah Bian.
Saat kapal perang dunia bawah yang rusak bergegas masuk, simbol besar di atasnya juga terlihat, masih ada mayat yang mengambang di mana-mana di kapal perang, mereka semua telah meninggal belum lama ini, tidak ada satu pun tubuh yang lengkap, semuanya rusak. Murid Yun Xiao juga menyempit, dan wajahnya menjadi serius, dia juga mengenali simbol kapal perang ini. King Luo berkata dengan nada tanpa emosi, benar, itu kapal perang kelompok pedagang Mando, dan menurut intelijen, yang memimpin tim asosiasi pedagang Mando kali ini adalah Yi King, kemampuan pengorganisasian mereka tidak sedikit pun lebih lemah dari kita. Kata-katanya seperti embun beku, dan lapisan es muncul di hati semua orang, karena kamar dagang Mando bisa dihancurkan sepenuhnya, mereka tidak terkecuali. Wajah Shen Li dipenuhi dengan kengerian, siapa yang melakukan ini? Seluruh kapal perang dikirim terbang ke kehampaan, bahkan penguasa bela diri tidak bisa melakukan itu, kan? Orang-orang kamar dagang Tianyi semuanya terdiam, melihat mayat mengerikan di kapal luar angkasa di kejauhan. Masing-masing dari mereka merasa sedih atas kematian jenis mereka, jika dia tidak bepergian. Secara diam-diam di kehampaan, tetapi telah terbang di tanah iblis, mungkin mayat yang rusak di depannya akan menjadi miliknya. Nyonya King Luo, kapal perang di depan akan menabrak kita, silakan beri pesanan. Haruskah aku menghancurkannya, atau haruskah aku melangkah ke dataran iblis dari kehampaan? Seorang wanita tua berpakaian abu-abu melangkah maju dan bertanya. Wajah King Luo dipenuhi dengan keraguan, dia merenung dan berkata, kapal perang kamar dagang Mando seharusnya dihancurkan di dataran iblis tidak jauh di depan, jika kita memasuki dataran iblis sekarang, aku khawatir kita akan menghadapi musuh-musuh itu, mari kita gunakan serangan dunia bawah untuk menghancurkannya. Petik 2. Iya, wanita tua itu menerima perintah itu dan pergi. Sedikit kelegaan melintas di matanya, hati semua orang tenggelam saat mereka melihat mayat-mayat yang tidak sedap dipandang di kapal perang kelompok pedagang Mando, dia benar-benar takut King Luo akan memerintahkan mereka untuk pergi ke dataran iblis. Ye Fan mendekati Yun Xiao dan berkata dengan suara rendah, mereka tampaknya bersekongkol dengan orang-orang yang membunuh sekte es terbang, mereka semua menggunakan metode yang kejam seperti itu. Meskipun suaranya lembut, semua orang yang hadir adalah seorang ahli, seketika, semua mata tertuju padanya, meledak dengan cahaya dingin. King Luo langsung berdiri di depannya, dia memelototinya dan berkata dengan tegas, apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Ye Fan dikejutkan oleh auranya, dia mundur beberapa langkah, orang-orang dari kuil api suci bergegas maju dan melindunginya di belakang mereka. Yun Xiao membuat gerakan tenang dan berkata, aku tidak bisa memastikan, tapi cara mayat-mayat ini mati sangat mirip dengan sekte embun beku terbang, Nyonya King Luo, Anda pernah melihat mayat-mayat itu sebelumnya, jika saya tidak salah, itu pasti tentara bayaran kerangka, kamar dagang Mando seharusnya dimusnahkan oleh tentara bayaran kerangka untuk mengejar Tang Jie. Tentara bayaran kerangka. Semua ahli kamar dagang Tianyi saling memandang dengan tidak percaya, meskipun kelompok tentara bayaran kerangka sangat kuat di hutan lagu ringan, mereka hanyalah sekelompok bandit, masih sulit dipercaya bahwa mereka bisa membunuh para ahli sekte embun beku terbang dan kamar dagang Mando. King Luo juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia mendengus, bagaimana bisa kelompok tentara bayaran memiliki kemampuan yang begitu hebat. Sekte es terbang bukanlah sekte yang bisa diremehkan, dan kamar dagang Mando bukanlah sesuatu yang mampu mereka singgung, jangan bicara tentang apakah mereka memiliki kekuatan, apakah mereka berani. Bagaimana jika kekuatan di balik kelompok tentara bayaran kerangka adalah ilusi berbintang dan bulan? Yun Xiao mencibir, bagaimana jika itu adalah ilusi berbintang dan bulan? Petik 2. Ekspresi King Luo berubah drastis, dan wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang dalam sekejap, matanya melesat ke tubuh Yun Xiao seperti pisau tajam, seolah-olah dia ingin melihatnya dan menilai apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak, tapi segera, ekspresi kekecewaan melintas di wajahnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba mencari cara, dia hanya bisa melihat kabut samar di depan pemuda ini. Dia terkejut, tempat di mana klan iblis berkumpul, alam ilusi bintang dan bulan. Ras iblis dan manusia jarang berinteraksi, jadi mengapa mereka berhubungan dengan tentara bayaran kerangka? Apakah kamu percaya diri? Tentu saja, kata Yun Xiao bangga, jangan lupa bahwa saya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran pemula, informasi apa di hutan lagu yang lembut yang lebih jelas dariku?
Begitukah? King Luo berbalik dan menatap Shen Li. Ya, itu benar. Shen Li terkejut dan dengan cepat menjawab, dia sangat gugup, dia tidak mengerti. Bagaimana kelompok tentara bayaran kerangka ada hubungannya dengan iblis, dan dia tidak tahu apakah Yun Xiao memiliki bukti nyata atau hanya berbicara omong kosong. Jika yang terakhir, dia akan dibunuh. Aura King Luo menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara dingin dan marah, mengapa aku tidak melihatmu melaporkan informasi yang begitu penting? Shen Li menjawab dengan tergesa-gesa, itu hanya perkembangan baru-baru ini, saya tidak terlalu yakin. Saya pikir itu sedikit konyol, jadi saya berencana untuk sampai ke dasarnya sebelum melaporkannya. Sekarang setelah saya mendengar apa yang dikatakan Tuan Kota, saya yakin akan hal itu. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan saat dia meratap, Li Yun Xiao, kamu tidak bisa membunuhku. Wajah King Luo suram dan tidak pasti, dia merasa bahwa segalanya menjadi semakin rumit. Sekarang, bahkan ras iblis terlibat. Serangan kapal perang sudah siap, dan memancarkan cahaya yang kuat, seberkas cahaya hijau besar melesat ke arah puing-puing kapal perang kelompok pedagang Mando, menerangi seluruh kehampaan. Bum bum bum, kapal perang dunia bawah yang besar hancur oleh serangan itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke segala arah, bagian tubuh yang tidak hancur oleh pemboman juga berubah menjadi debu di udara. Efek dari seluruh adegan itu sangat mengejutkan, dan hati semua orang sangat berat. Karena getaran besar yang disebabkan oleh ledakan, seluruh kekosongan menjadi sangat tidak stabil, kapal perang dunia bawah mulai mengalami guncangan besar saat bolak-balik, dan perisai energinya juga menjadi redup dan gelap. Di kehampaan di depan mereka, pusaran besar muncul entah dari mana, dan mulai menyedot energi sisa di sekitarnya. Semua jenis turbulensi spasial tiba-tiba berubah arah dan tenggelam ke dalam pusaran. Starship juga merasakan kekuatan tarikan yang besar, seolah-olah akan mengubah arahnya. Orang-orang dari Paviliun Empyrean 1 memandangi pusaran hitam besar di depan mereka dengan ngeri. Mereka mengaktifkan formasi utama kapal perang secara maksimal dan mencoba yang terbaik untuk bergerak maju di jalur aslinya. Jika seseorang tersedot ke dalam pusaran hitam ini, hanya Tuhan yang tahu kemana itu akan mengarah. Tiba-tiba, suara Lil Wu terdengar di lautan spiritual Yun Xiao. Aku bisa merasakan aura green kecil tidak jauh, ini sangat kuat dan sepertinya bertarung. Apakah ini pohon cemara kuno? Murid Yun Xiao menyempit, sepertinya seseorang telah menemukannya dan bergerak. Selain ingin melihat struktur kapal Nuh, tujuan utamanya yang lain datang ke Yao Yuan adalah untuk menggunakan pohon cemara kuno untuk mengumpulkan angin astral kuno dari alam luar. Kekuatan sobeknya terlalu kuat, Nyonya King Luo, ayo melarikan diri ke tanah iblis. Yun Xiao tiba-tiba berkata, matanya berbinar. Dan EBCP, di bawah pusaran hitam, kapal perang dunia bawah semakin lambat, seolah-olah tidak bisa lagi bertahan. Semua orang di kapal perang sangat gugup. Jika mereka tidak bisa berhasil, mereka hanya bisa memasuki tanah iblis. Jika tidak, hidup dan mati mereka akan berada di tangan surga. King Luo menatap dingin ke tengah pusaran, mengetahui bahwa dia tidak bisa lewat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, masuki tanah iblis. Perintah itu dengan cepat diturunkan, dan cahaya di kapal perang tiba-tiba menjadi terang dan tajam. Cahaya ini sepertinya mengisolasi kegelapan di sekitarnya, membuat kapal perang seterang siang hari. Kapal perang mulai melayang tidak menentu dalam cahaya, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, hanya menyisakan kegelapan yang tak berujung. Pada saat yang sama, titik terang muncul di langit di atas dataran iblis, tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih cerah, dan bayangan kapal perang berangsur-angsur muncul. Cahaya hanya berangsur-angsur menghilang ketika kapal perang besar itu muncul. Kamar dagang Tianyi, Yun Xiao, dan yang lainnya telah kembali ke langit di atas tanah iblis. Bersambung.